Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa Berkah Dalam. Pada periode Berkah Dalam kali ini adalah perjumpaan kita yang terakhir di Berkah Dalam, karena sebentar lagi dipindahkan untuk ke tempat lain di luar Kevikepan Kedu. Tema kita lanjutkan sebagai penutup adalah tema tentang doa juga. Kita melihat situasi zaman sekarang, masa pandemi, di mana orang harus lockdown. Saya mengartikan kata lockdown, artinya menutup pintu dan mengunci, lock, close the door and lock the key. Lock, kunci. Dan juga kata down, kita harus kneel down. Kneel down artinya berlutut. Jadi kita mengunci pintu dan berlutut, berdoa. Maka pada saat masa pandemi ini sebetulnya adalah latihan kita untuk berdoa. Latihan kita berdoa, di mana kita berjumpa dengan Tuhan dalam kesendirian dengan Tuhan sendiri. Berarti kita bisa melihat bahwa situasi lockdown ini, walaupun kita ada istilahnya itu physical distancing, kita menjauh untuk sementara dengan banyak orang, kita mengkhususkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka kita mengambil dengan kacamata positif situasi zaman sekarang. Jadi situasi di mana kita mau ketemu dengan Tuhan secara intens. Selain itu juga kita bisa melihat dalam lockdown ini itu menjadi suatu kesempatan bagi diri kita untuk memeriksa dalam kehidupan kita. Sudah sejauh mana intim kita dengan Tuhan? Sudah sejauh mana kita berbicara dengan Tuhan? Berarti walaupun gereja itu ditutup, walaupun situasi kita itu tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman untuk berdoa bersama, bahkan kita bisa melihat situasi di mana banyak saudara-saudari kita yang terkena COVID yang harus menghadap hadirat Tuhan tidak bisa diberkati secara normal. Tetapi bagi diri kita, ini adalah kesempatan untuk selalu dekat dengan Tuhan secara intim. Sekarang, langkah kita, selain kita masuk ke dalam kamar dan kita menutup, kita berdoa kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ada banyak langkah yang sudah saya omongkan dalam seri Berkah Dalam ini mengenai doa, tetapi saya mau menambahkan satu hal, yaitu keberanian diri kita untuk menanggalkan aspek-aspek negatif dalam pikiran kita. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita memang kadangkala kalau banyak aspek-aspek negatif, maka keluhan yang akan muncul. Tetapi kalau kita menanggalkan aspek-aspek negatif, kita dengan kacamata positif, kita akan berjumpa dengan Tuhan dan kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan yang menyentuh kita, membuat semua beban dalam kehidupan kita menjadi semakin ringan. Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Berkah Dalam, kita melihat bahwa kehadiran Tuhan ini sebetulnya mau melegakan kita. Maka mari kita berdoa. Doa, baik kita memang berlutut, kita mau mungkin bersila, mungkin kita juga mau berdiri pada saat itu dalam berdoa. Tetapi kita mau mengungkapkan bahwa Tuhan, ini aku ingin untuk bisa mendengarkan sabdamu. Karena selama ini kita dalam berdoa, kita yang dominan untuk mengucapkan kata-kata. Tapi dalam lockdown ini, kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam mendengarkan sabda Tuhan, kita harus peka bahwa Tuhan itu mau untuk menyapa kita dalam situasi kita, dan kita harus membuka telinga hati kita lebar-lebar. Tuhan tidak mau berbicara dengan kata A sampai Z, tapi Tuhan mau untuk berbicara pada kita melalui bahasa hati, di mana kita ikut merasakan bagaimana kehangatan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana Tuhan itu mau menggerakkan, memberikan inisiatif kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik selama ini, terutama dalam keluarga kita. Nah,
sekarang, langkah berikut, Tuhan itu sebetulnya menginginkan tindakan kita yang positif dalam masa lockdown ini adalah menjaga kesehatan orang lain. Kita mengusahakan dalam kehidupan diri kita ini sebagai orang yang bisa menularkan, punya potensi menularkan pandemi. Maka kita hati-hati untuk istilahnya bertatap muka dengan orang, supaya kita tidak nulari orang lain. Dengan seperti itu, kita akan mencoba untuk memperhatikan raga kita dengan asupan-asupan yang baik dan juga dengan kata-kata yang baik pula dari Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa pada masa ini kita akan mampu untuk bisa melakukan yang baik kalau kita senantiasa mencoba untuk membuka telinga hati kita. Selamat merenungkan